Nah sekarang pada waktu di Mahkamah Agama ketika Sarami Samuel dipanggil, ditangkap mereka, Rasul Petrus mengatakan yang kamu salibkan ini bukan hoak gitu ya. Ini cerita ini mereka tahu, Rasul Petrus tahu persis gitu loh. Dan itu ada Kayafas gitu kan, Hanas, ada imam-imam besar juga, ada tua-tua, ada mereka yang terlibat di sana. Waktu skandal itu ada mereka dan mereka pun mengetahuinya gitu loh. Shalom teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua di dalam acara Recovery, Ngopi di Rumah Saja. Pada malam hari ini kita melanjutkan tema kita di tahun 2021 gitu ya. Kita masuk di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Sebelum saya mulai, saya seruput dulu kopinya. Nggak terasa gitu ya, di 9 Januari ini nanti Recovery sudah akan merayakan tahun keduanya gitu ya, karena sudah menginjak 2 tahun eksistensi dari Recovery ini, yang dulunya sebelum-sebelumnya kita bersua di dalam satu pertemuan kontak fisik, tetapi karena pandemik, tetapi Recovery terus menyajikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sifatnya sederhana dengan waktu yang santai, ya, dengan penyajian yang kita tidak terlalu serius, misalnya seperti itu. Bukan berarti kalau nggak terlalu serius selalu kehilangan maknanya, tidak. Artinya dengan suasana yang rileks gitu ya, supaya kita disegarkan jiwanya oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan memulai minggu depan kita akan merayakan gitu ya, tahun keduanya Recovery gitu ya. Kita akan merayakan kecil-kecilan gitu kan. Saya akan coba pikirkan bagaimana nanti akan merayakannya ya. Baik, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami boleh dihangatkan kembali oleh firman Tuhan. Kami ucap syukur karena di tahun 2021 ini, pertemuan minggu pertama ini, kebenaran firman Tuhan bari tetap hadir bagi setiap kami. Tuhan ada di hadapan kami untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kau berdoa minta pimpinan pada Roh Kudus agar menguasai sepenuhnya hati dan pikiran setiap pribadi kami, lepas pribadi yang ada di rumah saja. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya atas kami Tuhan. Pada malam hari ini biarlah setiap kami boleh menerima berkat daripada firman-Mu yang hidup itu bagi kami Tuhan. Segarkan jiwa kami, roh kami Tuhan. Kuatkan iman kami, teguhkan kembali ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 4. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-12 saya akan bacakan terlebih dahulu. Mungkin di dalam paragraf ini banyak gitu, tetapi kita akan coba pelan-pelan gitu ya, untuk kita coba pelajari sama-sama. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Pertanyaannya ya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua,
Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang ini itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pembacaan firman Tuhan kita sampai di sini. Nah, saya akan coba kita melihat bagaimana ketika itu Rasul Petrus dan Yohanes yang sedang menyembuhkan orang yang lumpuh, lalu yang usianya 40 tahun gitu kan, yang sejak lahir itu, lalu ketika itu heboh, lalu di situ ada satu kesempatan yang dimana Rasul Petrus dan Yohanes berkhotbah di Serambi Salomo. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, di dalam pasal 4 ayatnya yang keempat, terutama kita melihat bahwa Alkitab mencatat, kitab suci mencatat, firman Allah menuliskan bahwa ada 5.000 orang anak laki-laki yang bertobat. Ya, jadi ada satu dampak yang besar dari 3.000 ke 5.000 gitu ya. Pertama 3.000, sekarang 5.000 di Serambi Salomo. Nah, ada dampak yang begitu besar, ada satu ledakan pertobatan yang besar. Nah, ketika kita melihat ini ada pertobatan yang besar, maka mereka, orang-orang Farisi, Saduki, imam yang besar tadi sudah kita baca, mereka tuh kepanasan, mereka tuh seperti kebakaran jenggot gitu ya. Kenapa? Karena mereka akan kehilangan pendukung mereka, mereka akan kehilangan umat mereka, mereka akan kehilangan jemaat mereka, ya. Yang selama ini kita tahu pada waktu di dalam Kristus, waktu Yesus ada di tengah-tengah di dalam lingkungan mereka gitu kan, di dalam dunia ini, mereka pun kepanasan gitu loh, karena mereka berasa bahwa Yesus ini sudah sudah menarik hati daripada umat-umatnya, maka mereka tuh tidak mau kembali bahwa domba-dombanya diambil, kira-kira gitu. Padahal mereka mencuri gitu ya, mereka mencuri domba gitu ya, mereka dianggap sebagai pencuri domba karena apa yang mereka ajarkan itu justru melawan Tuhan. Justru mereka berasa bahwa mereka yang tahu mengenai kebenaran sebenarnya gitu, justru mereka nggak memegang kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus. Mereka justru malah ingin menghentikan Kristus atau kebenaran itu gitu ya, dan nggak bisa gitu ya. Dan saya melihat bahwa di dalam pekerjaan Tuhan, sekuat apapun, sehebat apapun gitu ya, kalau itu pekerjaan Allah, maka tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi pekerjaan Allah tersebut. Jadi tidak ada oknum manapun di dalam dunia ini yang mampu menghentikan pekerjaan Allah. Tidak ada yang pernah mampu. Jadi tangan Tuhan kalau sudah turun, tidak akan ada yang pernah bisa menghentikannya. Jadi ketika kita tahu ledakan pertobatan itu terjadi gitu ya, waduh, mereka sekarang coba menangkap Rasul Petrus, Yohanes, dan orang lumpuh ini, guna untuk supaya mereka disidang untuk menghentikan mereka, supaya mereka tidak lagi mempengaruhi orang-orang, kira-kira gitu, supaya mereka tidak lagi membawa-bawa nama Yesus Kristus. Nah, saya coba akan melihat ya, pekerjaan Tuhan begitu hebat ya. Jadi siapapun gitu ya, tidak akan pernah bisa menghalangi, menghentikan apalagi gitu ya, pekerjaan Allah gitu ya. Tidak akan pernah bisa. Makanya kuasa Roh Kudus lebih besar. Bisa kebayang ya, Petrusnya ditangkap, rasul-rasul ditangkap, tapi nggak pernah bisa berhenti bahwa pekerjaan Tuhan itu berhenti di Rasul Petrus dan Yohanes misalnya, atau rasul-rasul lain. Tidak. Sampai hari ini kekristenan terus ada meledak gitu ya, pertobatan. Kenapa gitu ya? Karena ada pekerjaan Allah yang tidak pernah bisa dihentikan oleh oknum manapun.
ya. Jadi kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan begitu besar ya, begitu hebat, begitu luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini ya, khususnya untuk mengembalikan kembali domba-dombanya yang hilang, yang sedang dicuri oleh orang-orang ini gitu ya, orang-orang Saduki dan lain sebagainya. Nah, tadi kita melihat bahwa ada orang-orang Saduki gitu ya, orang-orang Saduki ini yang melawan justru doktrin mengenai kebangkitan ya. Jadi orang-orang Saduki ini nggak setuju, yang melawan, menentang mengenai kebangkitan gitu ya. Nah, saya melihat juga ada skandal di dalam mahkamah ya. Ini di hadapan mahkamah agama gitu ya. Jadi dipanggil di sidang, mereka tadi ada Kayafas, Yohanes, Alexandria, Hanas gitu ya, imam besar gitu ya. Di hadapan mereka orang-orang hebat, orang-orang yang mengetahui kebenaran, orang-orang yang mengetahui agama gitu kan, orang-orang yang mengetahui katakanlah kitab-kitab, mereka udah ngelotok gitu ya. Jadi Rasul Petrus, Rasul Yohanes gitu ya, dihadapkan dengan orang-orang yang, maaf ya, Petrus Yohanes pun di dalam Alkitab mungkin minggu depan kita bahas. Petrus Yohanes itu bukan orang pendidikan, mereka seorang nelayan. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab, saya coba kutip lagi, di ayatnya yang ke-8, itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bekerja gitu ya, tidak akan pernah bisa menghentikan. Roh Kudus bekerja, jadi Petrus di dalam kesaksiannya gitu kan, berani untuk mengatakan sesuatu yang hebat gitu loh, kepada orang-orang petinggi, imam-imam besar, kebayang ya. Jadi saya melihat bahwa keberanian itu dari mana? Itulah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Jadi keapikan, kepiawaian Rasul Petrus ketika menyampaikan satu pertanyaan gitu ya, yang dia harus jawab gitu kan di dalam sidang mahkamah agama itu. Rasul Petrus begitu penuh dengan Roh Kudus tadi, penuh dengan kuasa gitu kan, berani untuk menyampaikan itu. Dan bahkan di dalam kalimat pun ada yang saya akan kutip gitu ya, perkataan Rasul Petrus yang menurut saya begitu berani. Karena ini kebenaran ya, maksudnya Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus ya. Maka dia katakan demikian, seperti dakwaan gitu ya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian, ayat ke-10, dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Dia malah melantangkan suara Yesus Kristus gitu kan, orang Nazaret yang telah kamu salibkan gitu ya. Jadi ada semacam tuduhan gitu kan, bahwa yang telah kamu salibkan. Apakah ini tuduhan yang tidak beralasan gitu ya? Apakah kok berani sekali seorang Rasul Petrus gitu kan menuduh kembali, menuduh balik gitu ya. Jadi mereka di sidang bisa kebayang ya, yang nyidang itu justru yang akhirnya dituduh balik, kamu yang bunuh itu loh, ini Yesus yang kamu bunuh, ini yang kamu salibkan. Kebayang ya, ada satu keberanian yang begitu rupa. Saya bilang ini wah, luar biasa gitu ya. Keberanian ini, keberanian harus dimiliki setiap kita para penginjil ya. Bukan berani untuk menentang, akhirnya dakwah-dakwain orang, menghakimi orang. Tidak gitu ya. Saya akan coba kilas balik dulu. Ini seru sekali ya kalau kita mempelajari peristiwa ini ya. Jadi bukan asal ketika Rasul Petrus mengatakan kamu salibkan itu tuduhan menghakimi. Bukan. Tetapi sebuah kebenaran yang sebenarnya Rasul Petrus pun mau menyampaikan kebenaran bagi setiap mereka. Nah, sesungguhnya mereka juga sudah mengetahui bahwa Yesus itu bangkit gitu loh. Nah, dari mana kita tahu pelajari ini gitu kan? Saya akan coba review flashback ya di dalam ada semacam skandal gitu ya, skandal di dalam kelompok elit ini gitu ya, skandal politik, skandal di dalam agama gitu kan, di kaum elit ini gitu ya. Kita akan coba lihat di dalam Matius ya. Coba saya akan bukakan dan akan kutip buat setiap kita ya. Nah, di dalam Matius yang ke-27 dulu gitu ya, ketika kubur Yesus dijaga ya. Nanti masuk yang ke-28 ketika dusta mahkamah agama ya. Kita akan coba lihat ya, perlahan demi perlahan. Ini ceritanya menarik gitu ya. Coba kita menginvestigasi peristiwa ya. Kita menggali kembali peristiwa, kita coba cek lagi ya, review ya. Oke, saya akan bacakan di dalam Matius 27 ayat ke-62 sampai 66 mengenai kubur Yesus yang dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, ya. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu maksudnya Yesus gitu ya. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit, ya kan?
Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantu penjaga-penjaga itu, mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya. Jadi, mereka sudah ketakutan juga gitu kan. Sebenarnya mereka ngapain harus dijaga misalnya gitu ya. Mereka coba berpikir, misalnya ini skenario yang coba saya pikirkan ya. Skenario-nya misalnya yang pertama, kalau misalnya nggak dijaga gitu kan kalau misalnya bangkit misalnya gitu kan, lalu kebangkitan itu tersiar misalnya, dia nggak punya argumen gitu ya, nggak punya argumen. Dia bisa tuduh misalnya, oh dicuri, tapi dicuri pun nggak ada saksinya gitu loh. Bagaimana dia nanti pembuktian misalnya gitu kan? Bagaimana membuktikan bahwa nanti Yesus bangkit, misalnya Yesus bangkit gitu kan? Tetapi kalau nggak dijaga, misalnya nggak dijaga ya, waktu nggak dijaga kubur itu, terus akhirnya tersiar kebangkitan mengenai Yesus, ya kan? Kalau nggak dijaga, nanti kalau orang misalnya tersiar kabar kebangkitan gitu kan, dia kan lempar hoax gitu kan, tapi kan nggak bisa dibuktikan, nggak ada pembuktian. Dia anggap itu oke untuk mengcover, untuk mencoba meredam daripada isu kebangkitan itu. Dia coba lempar hoax, tapi kalau hoax itu tidak ada bukti, repot. Maka harus ada saksi, ya, harus ada saksi. Maka dia kirim penjaga. Kirim penjaga itu sebenarnya juga ada politiknya juga. Nanti mereka bisa pakai plan A dan plan B. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Nah, waktu kubur itu kan batu digulingkan, ya, jadi arahnya turun ke bawah. Jadi waktu mau didorong gulingkan batu itu pun, kalau misalnya murid-muridnya saja gitu ya, itu rasanya nggak mungkin gitu loh untuk bisa mendorong, menggeser batu lalu mencuri gitu. Kira-kira demikian, karena beratnya luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti bagaimana keadaan posisi kuburan pada waktu itu gitu ya. Jadi batu itu begitu berat dan akhirnya guling ke bawah, menurun. Jadi kalau kita mau buka maka harus dorong ke atas. Jadi waktu dorong ke atas setengah mati, karena bebannya makin berat gitu loh. Jadi perlu orang lebih dari 20-an orang, bukan belasan saja gitu ya, harus ngangkat itu atau mendorong itu, membuka itu. Nah, waktu misalnya hal itu terjadi gitu ya, mereka mau meredam nggak bisa, maka perlu saksi ya. Jadi dia juga pengen menyaksikan bahwa nggak, memastikan tidak dicuri. Kalau dia ragu-ragu itu nggak bangkit gitu kan, dia percaya bahwa nanti dicuri, dia nggak percaya kebangkitan, oke. Kalau nggak percaya kebangkitan, maka dia taruh penjaga, kalau nggak ada yang curi, dia memastikan bahwa itu nggak bangkit, ya kan? Nah, yang terjadi adalah Yesus bangkit. Mereka nggak percaya kan? Akhirnya ternyata Yesus bangkit. Tetapi skandal ini terus dimainkan oleh mereka. Di dalam Matius 28, ayatnya ke-11 sampai ke-15, saya akan bacakan buat setiap kita. Ini dusta mahkamah agama. Ketika Yesus bangkit gitu kan penjaga ketakutan ngelapor cerita-ceritanya gitu ya. Saya akan bacakan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi disogok nih. Jadi penjaga itu tahu ternyata bangkit gitu loh. Dia kaget, nggak ada. Itu kaget, penjaga itu sebagai saksi dan dia tahu kebenarannya adalah bangkit, sesungguhnya bangkit dan tidak dicuri gitu ya. Tetapi karena imam-imam ini dan tua-tua ini, dia mainkan skandal ini gitu ya, supaya jangan sampai pengaruhnya mau dihentikan lah, pengaruh Kristus mau dimatikan lah gitu ya. Jadi akhirnya dia dengan nyogok gitu ya, memberi sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu. Saya lanjutkan. Dan berkata, kamu harus mengatakan, nah disuap ya, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya, ya, malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi mereka jaga tidur, nanti bilangin anak buahnya yang mencuri, misalnya gitu. Padahal pada waktu itu kubur itu dimaterai gitu ya, kuburnya dimateraikan gitu kan dan dijaga gitu ya. Nah, disuruh melemparkan hoak.
Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apapun. Jadi tenang aja, kalau misalnya tingkat atas gitu kan, kalau kamu kenapa-napa, saya yang backup gitu kan. Kalau kamu kenapa-napa, wali negeri, saya yang cover kamu gitu kan. Saya akan ngomong ke wali negeri. Bayangkan ini terjadi skandal ya. Pokoknya kamu terima duit, kamu ngomongin yang lain. Ya bilangnya dicuri ya. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi nggak heran kalau misalnya orang-orang Yahudi akhirnya di brainwash bahwa itu dicuri. Maka nggak ada kebangkitan. Jangan percaya sama Yesus. Dia tuh manusia biasa. Dia tuh bukan Tuhan gitu loh. Dia itu siapa? Enggak, dia anaknya Yusuf dan dia mati, ini ada kuburnya gitu kan. Semua diceritakan bahwa dicuri mayatnya. Dicuri, jadi nggak ada kebangkitan. Makanya pada waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri nggak ke semuanya. Kepada murid-muridnya secara khusus gitu loh. Kepada orang-orang yang tertentu gitu kan. Sebagai apa? Saksi mereka. Makanya pada waktu itu Rasul Petrus kembali ke dalam Kisah Para Rasul. Dia penuh dengan keberanian. Karena kita minggu-minggu lalu sudah bahas gitu ya. Kami saksi gitu ya. Kami saksi selalu berkata demikian. Karena emang mereka melihat dengan kepala mereka sendiri. Mereka yang berada di dalam peristiwa itu. Maka Petrus berani sekali. Nah, skandal ini terjadi gitu ya. Nah, sekarang pada waktu di Mahkamah Agama ketika Disarambi Saul dipanggil, ditangkap mereka, Rasul Petrus mengatakan yang kamu salibkan ini bukan hoak gitu ya. Ini cerita ini mereka tahu, Rasul Petrus tahu persis gitu loh. Dan itu ada Kayafas gitu kan, Hanas, ada imam-imam besar juga, ada tua-tua, ada mereka yang terlibat di sana. Waktu skandal itu ada mereka. Dan mereka pun mengetahuinya gitu loh. Jadi saya melihat bahwa sekalipun gitu ya, para kelompok-kelompok elit gitu kan secara politik mau menghentikan dari pekerjaan Allah, itu nggak bakalan bisa. Maka pekerjaan Allah dengan kuasa Roh Kudus itu siapa yang bisa menghentikan? Tidak ada oknum manapun yang mampu menghentikan pekerjaan Allah. Tidak ada. Dan saya melihat ini kebesaran daripada Tuhan. Maka politik yang kuat dengan kekuasaan apapun secara politik tidak akan pernah bisa membendung pekerjaan Allah, yaitu Injil harus diberitakan. Sekalipun kau membuat hoak gitu kan, sehingga sampai hari ini gitu kan dicatat sampai sekarang ini banyak orang-orang Yahudi juga tertipu. Sedangkan Rasul Petrus berangkat untuk bicara mengenai Yesus ini loh gitu loh. Yang dulu kamu pikir gitu kan dia mati, dia bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa. Tetapi Yesus ini loh yang telah menyembuhkan orang ini. Karena Yesus selama hidupnya gitu kan berbicara, akulah dia gitu, akulah pintu dan lain sebagainya. Dia sang firman. Ini yang mau dikembalikan orang-orang Yahudi tidak tahu mengenai Kristus yang sudah bangkit itu. Dialah Tuhan. Ini yang sudah dimatikan oleh mereka. Tetapi lihat Tuhan Yesus rebound gitu ya istilahnya ya. Serang balik gitu ya. Mereka ini semua malah dipatahkan, mereka kelimpungan sekarang. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Minggu depan kita mungkin bahas bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu atas Rasul Petrus dan Yohanes gitu ya. Saya melihat ada satu kebesaran Tuhan bahwa Allah itu ketika bekerja gitu kan, itu nggak ada yang bisa menghentikannya gitu ya. Jadi buat teman-teman sekalian, buat para penginjil, para hamba Tuhan khususnya gitu ya, para guru gitu kan, sekolah minggu dan sebagainya. Ketika engkau melakukan pekerjaan, engkau bergumul untuk atas pekerjaan Allah. Lihat, Tuhan tidak akan pernah bisa yang membendung pekerjaan Allah dalam pengkabaran Injil. Injil itu akan disampaikan terus, tetap semangat teman-teman. Tetap semangat. Rasul Petrus dengan keberanian daripada Roh Allah, daripada Roh Kudus sendiri. Roh Kudus akan menuntut setiap kita. Maka kita, kalau kita penuh dengan Roh Tuhan gitu ya, kalau kita bergumul atas pekerjaan Tuhan, saya percaya Roh Tuhan, Roh Kudus akan memberikan keberanian, kekuatan demi kekuatan untuk kita bisa melakukan pekerjaan Allah. Karena tidak ada satu oknum pun yang mampu menghentikan pekerjaan Allah. Sekalipun gitu ya kan, harus ditangkap gitu kan, diperhadapkan dengan Rasul Petrus ini, diperhadapkan dengan tua-tua imam-imam besar gitu ya. Nggak takut Rasul Petrus dan Yohanes gitu ya. Jadi saya melihat bahwa di kesempatan ini kita bisa melihat bahwa bagaimana ketika itu
selalu merujuk. Nah, saya melihatnya di sidang ini sebenarnya ini Petrus sedang berkhotbah, tanda petik gitu ya, memberitakan Injil, memberitakan Kristus kepada siapa? Kepada orang-orang besar, imam yang besar yang notabene mereka tahu kitab. Dikembalikan lagi, engkau lihat gitu kan, seperti batu penjuru yang dibuang dari tukang-tukang bangunan, kamu sendiri gitu kan, yang sudah membuangnya pada Kristus sebagai batu penjuru. Ini bukan semacam tudingan, bukan semacam menghakimi gitu ya, enggak. Mendakwa begitu rupa aja, Rasul Petrus menuduh aja kamu yang menyalibkan, enggak. Tetapi yang tadi kita lihat, skandal ini mereka sudah tahu, dan mereka juga bingung sekarang, diperhadapkan dengan hal ini. Nanti minggu depan kita akan bagaimana ketika itu mereka akhirnya melihat nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Saya akan coba kutip ya di dalam ayatnya yang ke-16. Saya akan kutip saja. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Mereka sekarang bingung. Mencoba menghentikan Rasul Petrus dan Yohanes, nggak bisa gitu loh, nggak bisa sekarang. Mereka bingung sekarang kita mesti ngapain ya gitu kan. Akhirnya mereka dibebaskan gitu ya. Nah, nanti minggu depan kita akan coba bahas lagi dimensi mengenai sidang di Mahkamah Agama ini ya oleh imam yang besar mereka gitu ya. Nah, pada bagian ini, pada hari ini saya mau menekankan bahwa pekerjaan Allah itu luar biasa besar. Anda dan saya kalau terlibat di dalam pekerjaan Allah, khususnya dalam penginjilan, pemberitaan firman gitu ya, Anda tuh nggak akan pernah, Anda nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena kita akan, Allah sendiri yang bekerja, kita sebenarnya tuh, di belakangnya Tuhan. Allah yang bekerja, Allah yang memimpin menuntun kita, roh Allah gitu kan, Roh Kudus. Jadi kita nggak perlu takut. Karena saya yakin gitu kan, lewat Rasul Petrus seperti ini, kisah ini gitu, membuktikan bahwa tidak pernah ada yang bisa menghentikan pekerjaan Allah. Itu dahsyat luar biasa. Makanya waktu Anda dan saya sebagai penginjil hamba Tuhan, melayani Tuhan, guru sekolah minggu, ketika engkau bergumul sungguh-sungguh, engkau akan lihat nanti, tidak akan ada yang pernah menghentikan pekerjaan pengabaran Injil. Sekalipun pandemi COVID, contohnya seperti ini, pandemi COVID-19 gitu ya, tidak akan pernah bisa menghentikan ini kesaksian saya, tidak akan pernah bisa menghentikan saya secara pribadi untuk melayani Tuhan gitu loh. Bahkan makin luas karena melalui media sosial seperti ini. Ketika dilarang untuk beribadah gitu kan, tidak ada yang pernah menghentikan perkataan Allah yang hidup itu untuk disampaikan, disiarkan. Justru ketika saya dilarang misalnya untuk nggak boleh beribadah secara fisik gitu ya, karena kondisi tertentu, maka media seperti ini gitu loh, justru ada cara Tuhan untuk memperluas pekerjaan yang begitu besar. Bayangkan gitu ya. Makanya saya makin dikuatkan, makin diteguhkan bahwa semakin Anda dan saya bertekun dalam pekerjaan Allah, semakin Anda akan melihat kebesaran Tuhan, bagaimana Allah sendiri turut bekerja dalam setiap pekerjaannya. Luar biasa loh. Kita akan makin kagum, makin senang. Dan pada malam hari ini saya rindu kita semua bisa benar-benar melihat bahwa pekerjaan Allah yang besar itu, dahsyat itu turun atas kita, ya. Sehingga firman itu sekarang kita dengar, dan akhirnya Anda dan saya bisa tergugah gitu loh. Dan bayangkan, ini pekerjaan Allah loh. Anda bisa percaya, bertobat, itu pekerjaan Allah juga ya. Nah, saya mau menekankan kembali lagi, mari kita bersemangat. Khususnya untuk para hamba Tuhan, penginjil, pengajar, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Apalagi yang di daerah-daerah gitu ya. Mari semangat, karena apa? Allah turut bekerja dalam pekerjaannya. Kita hanya hambanya saja. Lihat nanti kebesaran yang Tuhan lakukan di depan mata kepala kita. Bagaimana pimpinan Tuhan. Baik, saya akan mengakhiri recovery pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, kami bersyukur atas kebesaran Tuhan. Kami bisa melihat bahwa sesungguhnya pekerjaan Allah yang bersifat kekal itu tidak akan ada yang pernah bisa menghalangi. Atau tidak ada oknum manapun yang mampu menghentikan pekerjaan-Mu yang besar ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu dahsyat. Ada Roh Kudus yang begitu berkuasa untuk bisa memberikan satu dobrakan-dobrakan yang besar di dalam dunia ini.
yaitu terlebih lagi untuk mempertobatkan banyak orang, sehingga banyak orang-orang umat pilihan-Mu kembali datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih lagi untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati juga setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja. Terlebih lagi khusus para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, guru-guru sekolah minggu, mereka yang mengajar di daerah-daerah pelosok Tuhan. Kiranya mereka Tuhan bisa terus makin hari memiliki semangat, dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik teman-teman semua, minggu depan kita akan lanjutkan bagaimana hal-hal ini yang tadi luar biasa gitu ya. Seru sebenarnya kalau kita sikapi, kita lihat ya beberapa peristiwa di dalam Alkitab seperti sebuah film gitu ya. Saya lanjutkan kopi saya dulu. Saya berharap teman-teman tetap stay tune gitu kan, tetap di rumah saja dan tetap bisa menikmati kebenaran firman lewat media. Jadi jangan pernah malas, oke? Lihat bagaimana nanti Tuhan mengubah hidup setiap kita. Karena pekerjaan Allah, ingat ya, pekerjaan Allah tidak akan ada yang pernah bisa menghentikannya. Oke? Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.